Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas TI 24C, ingin menjelaskan sedikit proses tentang merakit komputer. Kalian tahu nggak sih apa itu rakit PC? Merakit komputer atau PC merupakan serangkaian kegiatan untuk menyatukan komponen-komponen komputer yang terpisah menjadi rangkaian komputer agar dapat digunakan secara utuh. Kegiatan merakit berarti meletakkan komponen-komponen menyusun komputer pada posisi masing-masing sehingga dapat beroperasi. Apa saja sih yang harus disiapkan? Alatnya yaitu pertama ada tang, 2 obeng, 3 solasi, 4 tali pengikat kabel, 5 buku manual, dan sebagainya. Bahannya yaitu komponen-komponen komputer. Sekarang kami akan menjelaskan tentang komponen komputer untuk merakit PC. Di antaranya yaitu ada input, proses, output, dan memori yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Pertama dalam merakit PC yaitu motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama yang terdapat di dalam sebuah komputer. Motherboard adalah komponen yang memiliki tugas utama untuk mendistribusikan listrik dan memfasilitasi komunikasi antar perangkat komputer. Saat memilih motherboard, selalu periksa apakah kompatibel dengan CPU yang kita ingin gunakan. Komponen selanjutnya ada CPU atau Central Processing Unit. Secara garis besar, CPU merupakan otak dari sebuah komputer. Artinya, komputer tidak akan bisa berjalan atau memproses perintah bila tidak ada CPU. Dalam memilih CPU untuk merakit PC, sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan, seperti untuk gaming, editing video, render animasi 3 dimensi, atau penggunaan ringan seperti Microsoft Office. Selanjutnya adalah RAM atau Random Access Memory. RAM adalah komponen yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara yang dibutuhkan oleh perangkat ketika ada banyak program atau aplikasi yang sedang berjalan dalam satu waktu secara bersamaan. Semakin besar RAM, semakin banyak juga program yang dapat dijalankan secara bersamaan. Komponen berikutnya adalah Power Supply Unit. Power supply komputer digunakan sebagai penghantar tegangan listrik pada komponen atau perangkat keras lainnya yang ada di komputer tersebut. Komponen berikutnya adalah Power Supply Unit. Power supply komputer digunakan sebagai penghantar tegangan listrik pada komponen atau perangkat keras lainnya yang ada di komputer tersebut. Jelaskan CPU cooler. CPU menghasilkan panas yang cukup tinggi, oleh karena itu adanya kipas dan heatsink atau pembuang panas diperlukan untuk menjaga CPU tetap dingin. Dan CPU cooler dibagi menjadi dua, yaitu ada CPU air cooling dan liquid cooling. Dalam memilih cooler perlu disesuaikan dengan dudukan pada motherboard. Yang selanjutnya itu ada VGA atau graphic card. VGA atau yang sering disebut graphic card ataupun video card adalah berfungsi untuk menerjemahkan, mengubah sinyal dan digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Dan juga umumnya VGA digunakan untuk proses program yang berhubungan dengan grafis seperti edit video, render animasi, dan desain grafis. Selanjutnya adalah komponen storage yang ada dua, yaitu HDD atau SSD. Komponen ini merupakan komponen yang berfungsi untuk menyimpan data. Ada dua, yaitu HDD atau hard disk dan SSD. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. HDD kelebihannya itu kapasitas penyimpanan yang besar, harga lebih terjangkau, dan lebih tahan. Kelebihan dan kekurangan dari HDD atau SSD. Yang pertama dari HDD, kelebihannya yang pertama kapasitas penyimpanan yang besar, harga lebih terjangkau, dan lebih tahan terhadap kerusakan fisik. Kekurangannya adalah kecepatan baca atau tulis yang jauh lebih lambat dan konsumsi energi yang lebih tinggi. Sedangkan SSD kelebihannya yaitu kecepatan akses datanya yang lebih cepat dari hard disk dan penggunaan energinya yang lebih efisien. Kekurangannya biasanya terletak pada kapasitas penyimpanan yang lebih kecil dibanding hard disk, dan dari segi harga SSD lebih mahal daripada hard disk. Selanjutnya adalah casing. Seperti namanya, casing adalah wadah untuk menyimpan komponen komputer yang akan kita rakit.
Dalam memilih casing, pastikan ukuran casing sesuai dengan ukuran motherboard yang akan kita gunakan. Satu lagi nih, peripheral. Peripheral adalah komponen terakhir yang tak kalah penting dalam komponen input dan output komputer. Terdapat beragam komponen yang dapat kita pilih sesuai kebutuhan. Biasanya yang utama adalah keyboard, mouse, dan headset. Oke, sampai sini jelas ya guys ya. Perangkat komputer itu jadi ya gampang-gampang susah lah gitu kan. Jadi kalau ada yang tanyakan nanti ditulis aja di kolom komentar di bawah. Jadi kesimpulannya dalam merakit komputer adalah bagaimana bagian terpenting dari merakit sebuah komputer tidak terletak pada merakit itu sendiri, melainkan menyusun daftar komponen-komponen komputer yang akan kita pakai berdasarkan pada kebutuhan. Merakit dengan benar memang penting, tetapi memilih komponen yang tepat akan lebih mempengaruhi kinerja komputer yang akan kita bangun. Oke guys, cukup sekian kelompok 2. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.